Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan tentang susah payahnya di dunia ini, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Apa yang mendorong para salafus soleh tadi yang di episode pertama itu, dia ibadahnya itu banyak. Kita lanjutkan. Wa min a'dhamil asbabi, di antara sebab-sebab yang besar, yang agung, li khasyatillah, agar orang itu takut kepada Allah, adalah tadabbarul Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Bukan saja membaca, tapi mentadabburi. Berasal dari kata dabar yudabbiru, itu mengambil pelajaran di balik teks. Secara harfiah dabar dubur itu belakang. Mengambil pelajaran yang ada di belakang teks ini. Itu namanya tadabbur. Untuk memahami Al-Quran itu baik melalui tadabbur. Kemudian wal iksaru min tilawatihi, dan memperbanyak tilawah. Tilawah berbeda dengan qiraah. Tilawah adalah kalimat yang khusus dipergunakan untuk membaca Al-Quran, tidak untuk yang lain. Kalau qiraah dipergunakan untuk membaca yang lain. Qiraatul kitab misalnya, qiraatul kutub misalnya. Talayatlu tilawatan itu secara harfiah maknanya mengiringi. Karena ketika kita membaca itu, mata kita akan mengiringi yang dibaca itu. Tapi yang lebih penting dari itu bukan sekedar mata mengiringi tulisan dalam tilawah, adalah dalam tilawah harus diiringi dengan iman dan amal. Itu yang lebih penting. Diiringi dengan iman dan amal. Adapun qiraah secara harfiah maknanya mengumpulkan, menghimpun. Karena ketika kita membaca, sebetulnya kita sedang menghimpun huruf-huruf, menghimpun kata-kata, dan menghimpun kalimat. Dan qiraah terkadang tidak mesti tulisan yang dibaca itu, tetapi bisa saja membaca ekonomi, membaca politik, suasana politik, membaca wajah pasangan kita masing-masing, apa kira-kira keinginannya dan lain-lain. Itu juga qiraah, membaca. Kita lanjutkan. Jadi yang penyebab terbesar supaya orang itu takut kepada Allah itu adalah tadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran, wa tafkir fil masiri ba'dal maut. Dan dia memikirkan tempat kembali setelah kematian. Mada yakunu ba'dal maut? Apa yang akan terjadi setelah kematian kelak? Wa tafkir fil qabri. Dan dia berpikir tentang kubur, alam kubur. Hal yakunu raudatan min riyadil jannah. Apakah alam kubur itu menjadi taman surga dari taman-taman surga? Au khufratan min khufrin niran, min khufrin nar, atau bahkan menjadi lubang yang berisikan neraka. Tsumma tafkir ba'da dzalik, kemudian setelah itu kita berpikir ba'dal ba'si, setelah hari kebangkitan, wan nusyur, kebangkitan juga. Hal anta min ahlil jannah, apakah kamu termasuk ahli surga, au min ahlin nar, atau ahli neraka. Fatafkir fi hadza wal inayati bi hadzal amri min sababi khasyatillah. Berpikir tentang yang demikian itu, memperhatikan urusan-urusan yang seperti ini, itu termasuk sebab-sebab takutnya kepada Allah. Menjadi sebab orang takut kepada Allah. Wa min asbabi ta'zimillah, dan itu juga menjadi sebab orang mengagungkan Allah. Wa min asbabi al-musara'ati ila maradillah, dan semua itu juga menjadi sebab cepatnya orang mencari ampunan Allah. Wasari'u
ila magfirati mir rabbikum wa jannatin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita bertemu di surga kelak dan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, digolongkan oleh Allah sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.